Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi dengan saya Ibu Haja Ida Komalasari. Nah, hari ini saya bersama dengan Rida Nurbasita. Dia adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin. Kita harus menghargai budaya Banjar. Salah satu unsur budaya Banjar adalah kesenian. Salah satu kesenian yang ada di dalam masyarakat Banjar itu ada yang disebut dengan lamut, ya. Sebenarnya lamut ini kalau dibandingkan dengan Madihin, itu lebih dikenal orang Madihin, ya. Madihin lebih sering ditampilkan. Nah, kalau lamut ini kurang. Mungkin ada beberapa faktor penyebabnya, ya. Tapi sebelum kita berbicara ke sana, mungkin Rida bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan lamut itu sendiri. Setahu ulun, lamut itu kesenian tradisi Banjar bekisah yang isinya kayak bekisah, Bu, tapi kena tuh diawali dengan syair-syair lawan pantun. Nah, lamut ini masuk ke daerah Banjar mulai tahun 1500 Masehi. Lamut ada karena adanya agama Islam yang masuk ke Kalimantan Selatan. Kemudian pas waktu Raja Banjar Sultan Suryansah menjadi raja, barulah lamut ini ditampilkan menggunakan tarbang. Sebelumnya bukan pakai tarbang, ya? Kayak biasa aja pakai lisan gitu, Bu. Ya. Lamut itu sendiri sebenarnya berasal dari mana? Asalnya dari luar, ya? Iya, dari perbatuan antara dari Jawa gitu, Bu. Oh, durasi lamanya berapa menit biasanya untuk lamut kurang ini? Lebih 3 sampai 5 jam. Katanya ada yang semalaman. Oh iya, ada juga yang semalaman tuh. Itu kan pas acara malam tuh, acara sebelum pernikahan. Oh, sebelum pernikahan. Iya. Biasanya bisa bersambung ke malam berikutnya kah atau tidak? Atau cukup satu malam selesai ceritanya? Cukup satu malam selesai. Satu malam bisa, ya, menyesuaikan, ya. Menyesuaikan ceritanya. Penyajian lamut itu sendiri bagaimana? Penyajian lamut tuh umumnya ditampilkan pada malam hari sebagai hiburan masyarakat pada acara perkawinan, penyajian pada perayaan hari-hari besar atau hari-hari besar yang ada di daerah. Nah, kemudian durasinya yaitu ada yang semalaman, ada yang 3 sampai 5 jam. Kemudian pelamutan membawakan ceritanya itu duduk di meja kecil bernama cacampar. Ukurannya itu kurang lebih 1,5 meter kali 2 meter. Dibari tilam di bawahnya. Nah, pada zaman dahulu lamut disediakan perapian. Sesajen kah perapian? Perapian dupa kemenyan tuh termasuk sesajen lah, Bu. Sesajen itu seperti ada makanan, ya. Oh iya. Itu pelengkap, ya. Nah, kemudian tuh diberi sebiji kelapa gesan minum pelamutan. Penontonnya tuh duduk melingkar kayak tapal kuda. Gitu. Seperti itu penyajiannya, ya. Sebenarnya fungsi lamut itu sendiri untuk apa? Untuk hiburan kah atau untuk apa? Nah, fungsinya tuh ya salah satunya untuk hiburan, kemudian sebagai media dakwah Islam, karena kan di dalamnya kan memuat pesan-pesan moral, tata krama kehidupan masyarakat. Kemudian juga untuk sebagai tolak bala. Bisa juga untuk tolak bala. Untuk doa selamat agar diberi kemudahan, kelancaran rezeki kayak gitu, Bu. Oh, jadi bisa untuk dakwah, ya, di dalam lamut itu. Kemudian bisa juga untuk menghibur pendengar. Iya, menghibur. Kemudian bisa juga untuk tolak bala. Iya. Ada lagi sebagai apa? Sebagai pendidikan. Nah, ya, pendidikan itu apa maksudnya? Sebagai pendidikan, ya, karena kan ya tadi di dalam penyampaian lamut kan terdapat dalam syair-syairnya, dalam kisah-kisahnya tuh mengandung pesan-pesan moral, pesan-pesan moral, pepatah-pepatah lah gitu, berupa nasihat untuk kayak mengajak generasi yang menontonnya nih, yang menonton supaya
bermoral bagus gitu Bu. Mengambil hikmah positif ya. Iya, Lalu mengambil struktur hikmah lamut itu positifnya. sendiri bagaimana strukturnya? Samakah dengan cerita pendek misalnya, atau misalnya dengan Madihin sama tidak? Strukturnya nih sebelum memulai cerita nih pelamutan membunyikan terbangnya dulu. Oh, Nah, jadi bertarbang dulu. Ini bertarbang dulu Mm-mm. dengan nyanyian pembukaan yang terdiri dari syair-syair dan pantun-pantun tadi. Bisa lah mencontohkan. Aduh bisa Bu. Oh, ada belajar kayaknya lah bisa Inggi belum belajar lagi. struktur lamut. Soalnya Inggi. bila kita menguasai sesuatu yang langka, itu biasanya kita sering dicari. Inggi. Karena pengetahuan kita tentang sesuatu yang langka dan unik itu seperti lamut ini. Kan lamut ini sebenarnya ada tokoh lamut dari Kalimantan Selatan yang sangat terkenal, yaitu Bapak Jamhar. Tapi sayangnya beliau sudah meninggal. Jadi penerusnya itu tampaknya tidak jarang ya, jarang ada karena memang lamut ini strukturnya agak rumit. Iya, artinya membawakannya gitu ya, itu tidak semudah ketika kita membawakan Madihin. Iya. Ya, suara harus tinggi, kemudian ceritanya panjang dan sebagainya. Ada lagi sebenarnya di dalam struktur lamut itu ada narator ya? Iya, narator dan dialog yang dilaksanakan terampil oleh si pelamut itu sendiri. Jadi yang membawakan lamut itu namanya pelamutan. Iya. Jadi kayak ya yang tahu alur-alurnya, dialog-dialognya kan ditampilkan dengan teratur. Gitu. Anda sendiri pernah nonton lamut? Pernah di YouTube. Oh, senang tidak? Ya senang, tapi kadang kayak itu kan suaranya kada tapi jelas, lapalnya gitu. lapalnya tidak begitu jelas tapi ya. kadang ulun nonton di YouTube juga. Kemudian ada lagi katanya di antara babak-babak tokoh itu diselingi dengan lelucon atau dagelan, itu maksudnya mengandung humor ya? Iya, mengandung humor, mungkin biar biar penonton tidak bosan ya. Biar tidak bosan atau mengantuk ya. Iya, seperti itu. Penutupnya bagaimana untuk lamut itu? Kemudian penutupnya itu biasanya dengan bunyi terbang lagi yang dinamis seperti kayak di awal itu ditutup dengan terbang, bunyi terbang, ketukan terbang. Biasanya juga terbangnya itu bunyinya semakin racap dan semakin nyaring ya. Nah, lalu instrumen lamut itu sendiri apa saja? Instrumen lamut ya itu tadi dari terbang itu, terbang yang dibuat dibuat dari kulit kambing kalau tidak salah, yang dikeringkan dulu tuh Bu. Kulit kambing apa kulit sapi? Kulit kambing bisa, kayaknya kulit sapi juga bisa. Kalau yang menurut yang ulun baca itu dari kulit kambing. Nah, kenapa jadi kulit kambing lebih nyaring kah? Kayaknya seperti itu. Ukurannya nih kayak rebana tapi lebih besar lagi. Iya, betul. Kurang lebih 45 sampai 60 cm. Di mana ada orang menjual terbang lamut itu biasanya? Banjarmasin. Di toko rebana ya? Iya, di toko rebana. Seperti kita lihat banyak itu di pinggir jalan di wilayah Martapura ya. Iya. Karena sambil dijual terbang tadi. Iya. Nah, pesan Anda untuk generasi muda terhadap perkembangan lamut ini apa? Ya, pesannya diharap kepada generasi muda nih tetap melestarikan, tetap menjaga keutuhan dan keaslian lamut. Ya, mungkin salah satunya dengan mengupload video di YouTube ya Bu ya. Mempelajari. Ya, mempelajari tentunya. Kemudian bisa mempraktekkan sehingga gitu. tidak akan punah ya. Ya, seperti itu. Terima kasih, demikianlah pembicaraan kita tentang lamut, mudahan bermanfaat bagi Anda yang tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.